Halo, sampai jumpa lagi. Eh, Hai, jumpa lagi di materi e-course kita untuk mata kuliah Manajemen Sains di Prodi Teknik Sipil Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Nah, sebelumnya kita kan juga udah bahas bahwa apa sih manajemen sains itu, ya kan? Manajemen sains itu adalah sebuah pendekatan dalam sebuah penyelesaian masalah, pendekatan untuk bisa mendapatkan sebuah decision yang menggunakan tools kuantitatif, di mana tools itu menggunakan pendekatan angka berdasarkan data yang ada. Kita menggunakan pendekatan matematika yang kita selesaikan dengan cara yang logiknya bermain, lebih banyak logika yang bermain di sini. Nah, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu mengenai toolsnya. Jadi kita udah memahami nih definisi dari sebuah manajemen sains itu apa sih gitu. Nah, tools pertama yang ingin saya kenalkan kepada Anda yaitu tools persamaan linear. Saya yakin Anda pernah dengar kan? Kalau sudah siap, ayo kita mulai. Manajemen sains pemrograman linear dengan metode grafik. Masih ingat dengan gambar ini toh? Ya, persamaan linear. Apa itu persamaan linear? Kita mulai dari definisinya ya. Dalam matematika, pemrograman linear ialah teknik optimasi yang melibatkan variabel-variabel linear. Dalam model pemrograman linear dikenal dua macam fungsi, yaitu fungsi objektif dan fungsi kendala. Pemrograman linear ialah salah satu teknik dari riset operasi. Riset operasi sering kita gunakan bersamaan dengan science management. Dua terma ini bisa kita pakai bersamaan untuk memecahkan persoalan optimasi. Contoh, untuk memaksimumkan sebuah profit atau meminimumkan penggunaan resource seperti penggunaan bahan baku, penggunaan manpower, ataupun penggunaan alat kerja dengan menggunakan persamaan dan ketidaksamaan linear dalam rangka mencari pemecahan yang optimal dengan memperhatikan pembatasan-pembatasan yang ada. Oke, SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel. Ada suatu sistem persamaan atau bentuk relasi sama dengan dalam bentuk aljabar yang memiliki dua variabel dan berpangkat satu. Dan apabila kita gambarkan dalam sebuah grafik, maka akan membentuk sebuah garis lurus. Itu kenapa disebut dengan persamaan linear. Oke. Lalu untuk apa sih pemrograman linear ini dalam dunia nyatanya? Nah, sini. Organisasi mengubah masukan yang terdiri dari man, yaitu manpower atau buruh, orang kerja. Dua, money, bisa dalam bentuk modal. Material, bisa dalam bentuk bahan baku. Dan machine, itu bisa dalam bentuk tools atau alat kerja untuk mencapai keluaran terbaik yang bisa berupa suatu produk atau jasa untuk mendapatkan keuntungan yang besar-besarnya. Nah, dibutuhkan pendekatan manajemen sains untuk membuat kolaborasi masukan dari manusia, money, material, dan mesin itu agar mendapatkan keluaran yang optimal. Pemrograman linear di sini membantu kita untuk bisa memanfaatkan keempat masukan tadi yang saya sebutkan secara optimal, efisien, dan juga efektif. Contoh, pemrograman linear biasanya dipakai sesimpel untuk meletakkan barang-barang yang ada di convenience store. Kapan barang itu harus ada di rak paling atas, rak paling bawah, rak paling depan, itu semua menggunakan data yang ada yang dipadu-padankan untuk bisa mendapatkan optimalisasi dari pembelanjaan konsumen. Yang paling kantoran lagi bisa ada di penggunaan dalam sistem distribusi paket. FedEx, UPS memanfaatkan pemrograman linear sebagai alat bantu mereka memproses rute pengiriman paket. Jadi
dalam sehari jika satu orang memiliki 100 paket yang harus diantarkan, 100 paket tadi diolah dalam program linear, lalu keluar hasilnya, di situ muncul rute yang harus dituju, titik-titiknya mengikuti hasil dari pemrograman linear tadi sehingga didapatkan satu, seluruh paket bisa terkirim dengan cepat. Dua, efisiensi bahan bakar tercapai. Ketiga, efisiensi waktu pun juga tercapai. Saya ke sini. Ini adalah core dari pemrograman linear. Anda harus hafal dan kenal dengan keempat unsur utama dari pemrograman linear. Satu, yaitu variabel keputusan. Variabel keputusan adalah variabel yang mempengaruhi nilai-nilai tujuan yang hendak dicapai. Pada proses pembentukan suatu model, menentukan variabel keputusan merupakan langkah yang pertama sebelum menentukan fungsi tujuan dan fungsi kendala. Variabel keputusan biasanya kita sederhanakan dengan bahasa matematika seperti X atau Y atau X1 atau X2 dan lain-lain. Unsur utama yang kedua yaitu merupakan fungsi tujuan. Fungsi tujuan pada model pemrograman linear haruslah berbentuk linear. Selanjutnya, fungsi tujuan tersebut dimaksimalkan atau diminimalkan, tergantung Anda ingin mengoptimalkan seperti apa. Yang seperti sudah saya bahas sebelumnya, jika kita ingin mengoptimalkan maksimum biasanya pada profit. Kita ingin mendapatkan profit yang paling besar. Atau minimum, bagaimana kita memanfaatkan keempat material dan mesin tadi supaya bisa kita manfaatkan seefisien mungkin, seminim mungkin. Yang ketiga, yaitu fungsi kendala. Apa itu fungsi kendala atau fungsi constraint? Fungsi kendala adalah suatu kendala yang dapat dikatakan sebagai suatu pembatas terhadap variabel-variabel keputusan yang dibuat. Fungsi kendala untuk model pemrograman linear juga harus berupa dalam fungsi linear. Nah, fungsi pembatas ini adalah fungsi yang memasuk akalkan. Intinya begini, dalam dunia nyata, kita pasti akan memiliki yang namanya keterbatasan. Kita akan memiliki yang namanya batasan, entah itu waktu yang satu hariannya 24 jam, jumlah jam kerja manusia yang 8 jam kerja sehari, atau bisa musim, bisa lagi adalah keterbatasan terhadap bahan baku Anda di gudang, sehingga kita tidak bisa menuliskan bahwa ini infinite, kita memiliki variabel yang infinite, tidak bisa. Pasti ada kendala, ada batasan. Nah, yang keempat adalah fungsi non-negatif. Fungsi yang menyatakan bahwa setiap variabel yang terdapat dalam model pemrograman linear tidak boleh negatif. Secara matematis, ditulis lebih besar sama dengan 0. Nah, 1, 2, 3, 4 ini akan saya bawa lagi pada pembahasan setelah ini, supaya Anda nanti jauh lebih paham ya. Oke. Saya ke sini, Mas Mbak. Anda tahu ini apa? Gambar apa? Ya? Saya tidak dengar. Katakan sekali lagi bersama-sama. Oke. Donat. Gitu ya. Dora ya. Kalau kita mau bikin donat, apa sih? Oke, tepung, lalu telur, air, garam, gula, radian. Oke. Nah, ini adalah variabel-variabel yang membentuk unsur dari donat. Kita membutuhkan tepung, telur, air, garam, gula, dan ragi. Nah, untuk membuat satu buah donat atau satu porsi donat, kita akan kenal yang disebut dengan namanya resep. Ya, kita akan kenal dengan yang namanya resep. Apa itu resep? Tiap makanan itu memiliki takaran spesifik agar bisa menjadi makanan yang dimaksud. Saya hanya memindahkan apa yang kita tulis di atas biar Anda jelas. Nah, ketika kita punya resep dan kita tulis resepnya, ini adalah takaran atau pakem yang dipakai untuk bisa membuat satu porsi donat. Nah, dalam pembahasan 4 unsur utama dari pemrograman linear, di sini
Ketika kita masukkan 203, 53, 100 dan setengah ini yang disebut dengan fungsi tujuan. Fungsi tujuan untuk membuat donat. Variabel keputusannya apa? Tepung, telur, gula, garam, air, dan ragi. Itu adalah variabel keputusan. Berikutnya, ketika Anda sudah mendapatkan resep tadi, lalu Anda melanjutkan dengan proses pembuatan. Anda membuka kulkas Anda buka lemari Anda, lalu Anda cek. Anda lihat, ternyata saya memiliki tepung 500 gram. Saya punya telur 10 butir, saya punya gula sekitar 400 gram. Saya punya garam sekitar 50 gram, saya punya air banyak, saya juga ada ragi sekitar 8 gram. Nah, seluruh bahan-bahan yang Anda miliki itulah yang menjadi batasan atau menjadi fungsi constraint Anda. Ketika Anda masukkan batasan-batasan tadi terhadap fungsi tujuan resep tadi, akan muncul pertanyaan, berapa porsi donat yang bisa saya buat? Dari keterbatasan-keterbatasan bahan baku atau variabel keputusan yang saya miliki. Apakah mungkin pada kasus lain ternyata Anda tidak memiliki tepung sebanyak 200, atau mungkin Anda memiliki telur yang jumlahnya tidak mampu mencapai 2 atau 3 porsi, sehingga capaian maksimumnya hanya bisa dicapai 1 porsi. Kenapa? Karena mungkin salah satu variabel itu tidak mampu mencapai hingga 2 atau 3 porsi. Sehingga pada pemrograman linear ini, Mas Mbak, bagaimana kita bisa mentransfer sebuah kondisi atau sebuah permasalahan dalam bentuk sebuah bahasa matematika. Coba kita latihan sekarang. Jika Anda ingin pergi ke kampus Untak dari tempat kos Anda di daerah Smolowaru Elok dengan menggunakan taksi, tarif taksi konvensional per kilometernya sebesar 3.000. Dengan nilai pasti per penjemputan sebesar 25.000, kita buat persamaannya. Oke, kita buat persamaannya. Untuk X, variabel keputusannya kita buat sama dengan kilometer tempuh. Sehingga sama dengan X dikalikan sama dengan X dikali 3.000 ditambah dengan 25.000. Berapapun jarak kilometer tempuh Anda, harus kita kalikan 3.000 dan kita tambahkan 25.000. 1 kilo Pak, berarti 3.000 kali 1 tambahkan 25.000, 28.000 ongkos Anda. Seperti itu. Ya, ini adalah persamaan untuk pergi naik taksi menuju kampus.